Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini saya sudah di Nrekang Kota menuju ke arah Toraja, tepatnya hingga ke Kotu Nrekang Kulinjang Kotu. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya dan kita lihat ada apa di sana. Selama ini sudah sekitar 2-3 bulan lagi viral pemberitaan di media sosial mengenai kondisi jalan yang ada di Nrekang, khususnya di daerah Kulinjang dan Batu Rambu. Sahabat sekalian, saat ini jalan di daerah Nrekang mulai dari Salu Karajai berbatasan dengan Sidrap, Nrekang Kota hingga Salu Barani berbatasan dengan Toraja dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan penanganan longsoran. Di mana pada perjalanan sebelumnya di antara KBRI Nrekang cukup banyak longsoran, dan ini kita sudah mulai menanjak ke daerah Kulinjang. Sahabat sekalian, dari Nrekang ke arah batas Toraja kita akan melalui jalan dengan pendakian dan berliku-liku tikungan yang tampak. Sahabat sekalian, ini rupanya sudah mulai memasuki area longsoran. Kita pelan-pelan. Bagi sahabat yang akan melewati jalur ini, baik menuju Nrekang maupun Toraja, untuk tetap hati-hati di sepanjang jalan. Karena antara kota Nrekang hingga Salu Barani batas Toraja, khususnya di daerah Kulinjang, Batu Rambu pun terdapat beberapa titik longsoran. Ini banyak rambu-rambu peringatan, dan ini dari sisi kiri juga sudah turun dari bukit, sementara sisi kanan ini adalah sisi jurang. Ini rambu-rambu dipasang rom untuk menghindari kendaraan terlalu mengambil ke sisi jurang sebelah kanan. Lepas lagi satu titik, alhamdulillah masih lancar. Sahabat sekalian, untuk daerah Kulinjang sebenarnya sejak 2022, namun saat ini sudah dalam penanganan. Masih ada orang kecil di situ? Masih ada orang kecil? Ini sepertinya titik baru ini longsoran. 5.000. Lu pada bisa ada orang kecil. Di mana mikir? Jadi jangan lewat ada longsor baru. Tahu sekalian, mudah-mudahan penanganan longsoran ini cepat selesai dan dapat Jadi SMP jadi tuntas sesuai target yang sudah diprogramkan oleh pihak pengelola jalan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini longsor di sisi kiri. Posisi jurang beralih sekarang di sisi kiri jurang, sisi kanan bukit. Melintasi daerah Nrekang
selalu salah satu sisi jurang dan salah satu sisi bukit bergantian kiri kanan. Ya, kita lewati lagi satu titik. Dan saat ini sudah masuk daerah Kulinjang. Sahabat sekalian, di titik longsor Kulinjang yang rawan ini masih di depan sekitar 1 kilo lagi. Tahun 2022 yang lalu saya pernah lewat dan antrinya cukup lama. Kali ini baru saya lewat lagi. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan kota Nrekang dan Toraja hingga Palopo. Tadi sisi kiri ada rambu-rambu peringatan untuk longsoran. Sahabat sekalian, nampaknya memang di 2024 ini titik-titik longsor cukup banyak, namun yang disyukuri bahwa saat ini juga daerah ini sedang dalam penanganan pekerjaan rekonstruksi dan longsoran, dan mudah-mudahan bisa selesai secepatnya sehingga dapat memperlancar kembali arus lalu lintas angkutan orang, angkutan logistik, barang dan jasa. Ini sudah di Kulinjang atas, sudah hampir sampai di titik yang paling rawan selama ini dan sudah cukup lama. Kalau yang lain tadi itu titik-titik longsoran baru, namun cukup parah juga, cukup panjang. Diketahui bahwa posisi Nrekang memang ada di kaki bukit dan jalannya selalu berada di dua sisi jurang dan tebing bergantian kiri kanan. Sahabat sekalian, ini sepertinya juga ini amblas yang baru, walaupun sebenarnya ini memang sudah lama, sepertinya baru amblas dan lagi yang cukup parah, namun masih bisa lewat dengan 2 kendaraan. Sahabat sekalian, ya masih lancar. Dan ini di depan lepas tikungan, inilah titik longsor yang paling parah selama ini. Biasa antri sampai 4 jam. Mudah-mudahan malam ini bisa lancar. Sahabat sekalian, sekarang ini sudah sekitar jam 11 lewat. Ini dia posisi longsoran Kulinjang yang cukup viral bagi pengendara yang melewati jalur Makassar, Nrekang, Toraja, Palopo. Ya, alhamdulillah sudah lumayan lancar, namun pada saat turun hujan ini sangat rawan. Alhamdulillah ini sudah rata kembali, dan mudah-mudahan pihak pengelola jalan selalu dapat merapikan setiap terjadi longsoran, karena ini nampaknya seperti setiap terjadi hujan keras akan
16 lagi jalan. Kurame. Alhamdulillah kita bisa lewat dengan lancar walaupun harus gantian untuk dua arah. Dan sepertinya apa yang terjadi saat ini yang saya alami selama ini untuk melewati jalur ini, sepertinya tahun ini adalah posisi yang terparah selama ini, dimana hampir sepanjang jalan yang saya lewati tadi, mulai dari KBR hingga Nrekang, termasuk di Nrekang kota. Ini dari Nrekang ke Kulinjang cukup banyak dan panjang titik-titik longsorannya. Mudah-mudahan selain penanganan konstruksi yang ditangani oleh pihak pengelola jalan dari Kementerian PUPR, tentu ada juga pola-pola penanganan lingkungan antara instansi pengelola dengan instansi terkait dalam penanganan lingkungan sekitar sepanjang jalan ini. Melihat posisi jalan ini sangat strategis, dan bila terjadi sesuatu hal yang terburuk, kalau jalan antara Nrekang kota dan Toraja ini putus, maka sangat banyak dampaknya karena tidak ada jalan alternatif. Kalau setelah Kotu yang putus, mungkin masih ada jalan alternatif lewat belakang Gunung Bambapuang. Namun kalau jalan antara kota Nrekang dengan Kotu yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya jalannya putus, maka ini akan sangat menyulitkan bagi warga Nrekang yang di bagian utara, termasuk Toraja, karena harus mutar lewat Palopo dan itu sangat jauh. Ini sahabat sekalian, ini terjadi lagi di sini longsoran yang cukup parah. Ya, mudah-mudahan dengan penanganan rekonstruksi jalan dan longsoran tahun ini dapat mengcover semua titik-titik longsoran yang terjadi, dan semoga bisa cepat selesai sehingga dapat memperlancar kembali arus kendaraan. Seperti titik yang terparah tadi di Kulinjang selama ini, saat terjadi hujan maka bisa antri sampai 4 jam, plus kalau ada truk besar yang tenggelam bisa sampai lebih lagi, apalagi kalau terjadi malam hari harus menunggu evakuasi sampai esok hari. Sahabat sekalian, ini ada lagi rambu tanda peringatan longsoran di sisi kiri. Dan
Nampaknya di Kulinjang juga ini sudah pekerjaan pengaspalan. Yang di sisi kanan saya sudah selesai pengaspalan, tinggal dibalas di sisi kirinya. Sahabat sekalian, jalur ini jalur Trans Sulawesi Jalan Poros menghubungkan Makassar, Parepare, Nrekang, Toraja, Palopo, yang mana selain berfungsi sebagai transportasi angkutan penumpang juga sebagai angkutan logistik, jasa, barang, termasuk diantaranya untuk kebutuhan pokok dan sayuran yang banyak disuplai dari daerah Nrekang bagian utara, khususnya dari Pasar Sudu, Pasar Cake, dan Pasar Baraka. Selain itu, ini juga merupakan jalur utama menuju ke daerah wisata Toraja. Ini ada lagi longsoran di sebelah kiri. Ini sudah akan memasuki daerah Malawi. Sahabat sekalian, walaupun saat ini sudah ada bandara di Toraja, namun masih lebih banyak wisatawan yang menggunakan angkutan darat, dan satu-satunya jalan menuju Toraja yang dari arah Makassar adalah lewat Nrekang. Selain Nrekang sebenarnya ada lewat Palopo, tapi itu sangat jauh dan harus mutar kalau dari Makassar, kecuali memang dari arah utara, dari arah Luwu Utara, Luwu Timur, dari arah Sulawesi Tengah mau ke Toraja itu lebih dekat. Sekalian, nampaknya di depan ini masih ada longsoran karena mobil di depan saya ini masih pelan-pelan. Sahabat sekalian, selain tanjakan di daerah Kulinjang Malawi yang cukup panjang, juga melewati tikungan kiri kanan. Ini tadi di sisi kanan ada bekas longsoran lumpur dari arah bukit, dan ini di pemberitaan medsos beberapa waktu lalu juga cukup mengganggu. Sempat antri sampai berjam-jam untuk membersihkan, dan kelihatannya masih rawan, masih posisinya di pinggir jalan, sebagian sudah masuk di aspal. Sahabat sekalian, saat ini sudah masuk daerah Malawi. Pas di Kampung Malawi ternyata sudah ada juga lampu penerangan jalan. Ini menanjak ke Kampung Malawi atas. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya hingga akhir di kota. Sahabat sekalian, nampak beberapa lubang galian perbaikan.
Ini sudah ketemu bus-bus dari arah Toraja menuju Makassar. Sahabat sekalian yang akan melintas di daerah Nrekang, terutama di malam hari dan saat hujan seperti ini, untuk tetap berhati-hati karena saat ini jalan di sepanjang Nrekang dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan penanganan longsoran. Sekalian, saat ini sudah di Malawi atas dan akan menuju ke daerah Koto. Sahabat sekalian, ini sudah perbatasan antara Kecamatan Nrekang, Kecamatan Anggeraja. Saat ini sudah masuk wilayah Kecamatan Anggeraja yang masuk dalam sub etnis Duri. Sebagai informasi tambahan bahwa saat ini Kabupaten Nrekang terdiri dari 12 kecamatan yang awalnya 5, setelah pemekaran menjadi 12. Dan Nrekang ini unik karena merupakan salah satu daerah terkecil yang ada di Sulawesi Selatan, namun di Nrekang ini secara garis besarnya terbagi ke dalam 3 sub etnis dengan ragam bahasa dan budaya yang berbeda. Kecamatan Maiwa dan Bungin dengan bahasa Maiwa, kemudian Nrekang Kota dan Cendana dengan bahasa Nrekan, sementara 8 kecamatan lain yang ada di daerah Duri menggunakan bahasa Duri. Jadi satu kabupaten 3 bahasanya. Untuk daerah Duri mulai dari Anggeraja, kemudian Baraka, Alla, Buntu Batu, Malua, Jurio, Baroko, dan Masaleh. Ini kita menanjak terus di daerah Pandan Burung menuju ke Koto. Saat siang hari melintas di daerah ini, kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Adanya Gunung Bambapuang dan Gunung Butu Kabobong atau The Exotic Mountain, yang biasa juga disebut The Virgin Mountain, yang merupakan bagian dari pegunungan Latimojong. Daerah Duri, daerah Nrekang ini cukup dikenal oleh masyarakat Sulsel secara umum dan Sulawesi umumnya, karena merupakan daerah penghasil sayur terbesar di Sulawesi.
termasuk penghasil kopi yang sudah terkenal dengan merek kopi Arabica Kalosi, kemudian dikenal dengan gunung yang tertinggi di Sulawesi, Gunung Atimojong, yang banyak diincar oleh para pendaki gunung, termasuk Bamba Puang yang banyak diincar oleh pencinta panjat tebing. Sahabat sekalian, saya sudah sampai di Kotu, dan untuk sesi kali ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.